minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para santri santriwati yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Ahmad Abdul Aziz dalam bukunya Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu qissah min ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih kurang artinya itu adalah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 kisah nyata tentang melihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa mimpi yang baik merupakan satu bentuk kabar gembira yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Tujuannya tidak lain untuk menguatkan jiwa, menenangkan hati, sukacita yang segerakan, dan kabar gembira yang didahulukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu lam yabqa min mubasysyiratin nubuwah illa ru'yas salihah yarahal 'abdus salih aw tura lahu." Yang artinya lebih kurang, tidaklah ada yang tersisa dari kabar kenabian kecuali mimpi yang baik yang dialami oleh hamba yang soleh atau diperlihatkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, juga ada riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. Akan tetapi mimpi itu tidak bisa menentukan hukum syariat, melainkan sekadar sebagai penghibur, karena hukum syariat sudah diturunkan secara lengkap paripurna kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Dan agama Allah Subhanahu wa taala dan Islam ini telah sempurna sebagaimana firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan segala nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Selain itu, Ubaidillah bin Ziyad al-Bakri radhiyallahu anhu berkata, kami menemui dua putra Bishr al-Marmatain, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Seorang laki-laki di antara kalian menaiki binatang tunggangan lalu memukulnya dengan cambuk atau mengkangnya dengan pelana. Maka apakah kalian pernah mendengar sesuatu tentang hal itu dari Rasulullah SAW? Mereka menjawab, tidak. Ubaidillah lalu berkata, lalu seorang perempuan memanggilku dari dalam. Ia berkata, wahai kawan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu juga. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab kecuali kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan atau dikumpulkan. Quran surat Al-An'am ayat 38. Kedua putra Bishr itu pun berkata, ini adalah saudari kami dan ia lebih tua dari kami. Ia pernah mengalami masa kehidupan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi tidak satu pun dari persoalan dunia maupun akhirat yang belum dijelaskan oleh syariat Islam serta disinggung oleh Al-Quran maupun hadis. Orang-orang non-muslim sangat mengetahui hal itu. Demikian ini seperti kisahkan Salman radhiyallahu anhu bahwa ada seorang berkata kepadanya, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan tentang cara buang air. Hadis riwayat Ahmad, juga ada Muslim, Abu Dawud, serta Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Maka dari itu, jika ada seseorang mengalami mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memerintahkan sesuatu, hal itu harus diamati terlebih dahulu. Bila hal yang diperintahkan itu sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dan diriwayatkan oleh para perawi dalam kitab-kitab sunan dan sirah, maka perintah tersebut bisa diikuti dan dilaksanakan. Namun jika tidak sejalan, maka ucapan beliau harus ditakwilkan.
atau dicarikan jalan keluar atas mimpi tersebut. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu harus dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sabda itu sejalan dengan sunnah berarti ia benar, dan bila tidak sejalan maka kesalahan terletak dalam pendengaran orang yang bermimpi itu. Demikian pula ungkapan Ibnu Syahin yang berkata, barang siapa bermimpi melihat salah seorang nabi dan nabi tersebut memerintahkan sesuatu yang menyimpang dari syariat, maka perintah itu berarti larangan dan peringatan untuk menjauhi sesuatu yang diperintahkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," yang maknanya adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan dalam Al-Awsat. Hadis ini tidaklah menunjukkan perintah untuk melakukan suatu perbuatan, melainkan hanya menunjukkan larangan. Senada dengan hadis di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Fussilat ayat 40. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.